Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernadina Listina Warnahak, NIM 18100-216. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas akuntansi keuangan lanjutan 1 yang sudah diberikan oleh Ibu pada buku akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu pada halaman 425 pada bab 9, yaitu tentang isu kepemilikan konsolidasi. Baik, di sini saya langsung saja pada bagian penjelasannya. Yang pertama, untuk alokasi laba bersih pada PT Anak. Di sini kita melihat laba bersih dari PT Anak pada tahun 2011 itu sebesar 50 juta, lalu dikurangi dengan dividen preferen, yaitu 100 juta dikali dengan 0,12, jadi hasilnya adalah 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa itu sebesar 38 juta. Nah, 38 juta ini didapat dari hasil laba bersih dari PT Anak pada tahun 2011, yaitu 50 juta dikurangi dengan dividen preferen, yaitu 100 juta dikali dengan 0,12, jadi hasilnya adalah 12 juta. Maka total keseluruhan dari laba bersih dikurangi dengan dividen preferen hasilnya adalah 38 juta. Lalu bagian proporsional PT Induk itu dikali dengan 0,30. Lalu pendapatan PT Induk dari PT Anak itu sebesar 30.400. Lalu berikut kita melihat pada laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas untuk tahun 2011. Nah, di sini ada dividen preferen pada PT Anak itu sebesar 12 juta. Lalu laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak itu 38 juta dikali dengan 0,2. Jadi hasilnya adalah 7.600.000. Lalu pendapatan kepemilikan minoritasnya itu sebesar 19.600.000. Nah, 19.600.000 ini didapat dari dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta, lalu ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak, yaitu 38 juta dikali dengan 0,2, yaitu 7.600.000. Jadi total keseluruhannya adalah 19.600.000. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, untuk eliminasi pertamanya ada pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 30.400.000. Lalu dividen diumumkan saham biasa itu sebesar 24 juta. Lalu investasi pada saham biasa PT Anak itu sebesar 6.400.000. Dia digunakan untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Lalu untuk bagian eliminasi keduanya ada pendapatan untuk kepemilikan minoritas itu sebesar 19.600.000. Lalu dividen diumumkan saham preferen itu sebesar 12 juta. Lalu dividen diumumkan untuk saham biasa itu sebesar 6 juta. Lalu kepemilikan minoritasnya itu sebesar 1.600.000. Nah, dia digunakan untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Lalu untuk bagian eliminasi ketiganya, untuk saham biasa PT Anak itu sebesar 200 juta. Lalu saldo laba 1 Januari itu sebesar 100 juta. Lalu investasi pada saham biasa PT Anak itu sebesar 240 juta. Untuk kepemilikan minoritas itu 60 juta. Lalu dia mengeliminasi investasi saham biasa awal. Lalu yang berikut ada eliminasi keempat, itu saham preferen pada PT Anak itu sebesar 100 juta. Untuk kepemilikan minoritasnya itu sebesar 100 juta. Dan dia digunakan untuk mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Nah, di sini yang pertama untuk kepemilikan minoritas atas dividen preferen yaitu 12 juta dikali dengan 0,40, jadi hasilnya adalah 4.800.000. Lalu laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas itu 38 juta dikali dengan 0,20, jadi hasilnya adalah 7.600.000. Pendapatan untuk kepemilikan minoritasnya itu sebesar 12.400.000.
Nah, yang berikut kita lihat pada kertas kerja konsolidasi tahun pertama penggabungan usaha sebesar 80% pembelian pada nilai buku. Nah, di sini kita melihat pada tabel yang pertama itu ada pos PT induk, PT anak, lalu untuk eliminasi bagian debit dan kredit, lalu konsolidasi. Nah, yang di sini pos pertama itu ada penjualan. Nah, untuk penjualan ini pada PT induk itu sebesar 400 juta, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 200 juta. Untuk bagian eliminasi untuk debit dan kreditnya, debitnya itu sebesar, debitnya kosong, lalu kreditnya juga kosong. Lalu untuk bagian konsolidasinya itu sebesar 600 juta. Nah, 600 juta ini didapat dari PT induk sebesar 400 juta ditambah dengan PT anak sebesar 200 juta. Lalu yang berikut sini ada pos pendapatan dari anak perusahaan. Yang pertama ada PT induk itu sebesar 30 juta 400, lalu PT anaknya kosong. Untuk eliminasi debit dan kredit, debitnya itu sebesar 30 juta 400, lalu konsolidasinya kosong. Lalu untuk pos kreditnya itu pada bagian PT induk dan PT anak. Nah, untuk PT induknya itu sebesar 400 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 200 juta. Nah, untuk eliminasi bagian debit kreditnya itu kosong. Lalu konsolidasinya itu sebesar 600 juta. Lalu untuk pos harga pokok penjualan untuk PT induknya itu sebesar 170 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 115 juta. Lalu untuk eliminasi debit dan kreditnya juga kosong, dan konsolidasinya itu sebesar 285 juta. Nah, lalu yang berikut ada penyusutan dan amortisasi. Untuk PT induknya itu sebesar 50 juta, PT anaknya itu sebesar 20 juta. Eliminasi bagian debit kreditnya itu kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 70 juta. Lalu yang di sini ada beban lainnya. Nah, untuk beban lainnya itu pada PT induknya itu sebesar 40 juta, untuk PT anaknya itu sebesar 15 juta. Lalu untuk eliminasi debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 55 juta. Lalu untuk debitnya pada bagian PT induknya itu sebesar 260 juta. Nah, 260 juta ini didapat dari total keseluruhan dari pos penjualan, lalu ditambah dengan pendapatan dari anak perusahaan, lalu ditambah dengan total dari kredit, lalu ditambah dengan harga pokok penjualan dan penyusutan dan amortisasi dan beban lainnya. Jadi total keseluruhannya adalah 260 juta. Lalu untuk PT anaknya itu debitnya itu sebesar 150 juta. Lalu untuk bagian eliminasinya pada debit dan kredit itu kosong. Dan untuk konsolidasinya itu sebesar 410 juta. Lalu yang di sini kita melihat pada pendapatan untuk kepemilikan minoritas, pada bagian eliminasinya itu pada bagian debit itu sebesar 19.600.000, lalu konsolidasinya itu sebesar 19.600.000. Lalu untuk laba bersih di bawah ke depan atau carry forward, nah pada PT induknya itu sebesar 170.400, lalu untuk PT anaknya itu sebesar 50 juta. Untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit, untuk debitnya itu sebesar 50 juta, kreditnya kosong, lalu konsolidasinya itu sebesar 170.400. Lalu kita melihat pada saldo laba pada 1 Januari. Untuk PT induknya itu sebesar 300 juta, PT anaknya itu sebesar 100 juta, lalu untuk bagian eliminasi debitnya itu 100 juta, kreditnya kosong, lalu bagian konsolidasinya itu sebesar 300 juta.
Lalu untuk saldo bersih dari atas itu sebesar 170.400.000. Lalu PT anaknya itu sebesar 50 juta. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya itu, debitnya itu sebesar 50 juta, kreditnya kosong. Lalu untuk bagian konsolidasinya itu sebesar 170.400.000. Lalu kita melihat pada dividen diumumkan. Nah, untuk dividen diumumkan di sini untuk PT induk dan PT anaknya itu kosong. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya itu dia sebesar 2.400.000. Lalu untuk saham preferennya itu untuk PT induk kosong. Lalu PT anaknya itu sebesar 30 juta. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya itu debitnya kosong. Lalu untuk bagian kreditnya itu sebesar 6 juta. Lalu konsolidasinya itu sebesar 60 juta. Lalu di sini kita masuk pada saldo laba pada 31 Desember dibawa ke depan. Nah, yang pertama untuk carry forwardnya itu pada PT induk itu sebesar 410.400 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 108 juta. Nah, untuk eliminasi debit dan kredit, debitnya itu sebesar 150 juta, kreditnya 42 juta, lalu konsolidasinya itu sebesar 410.400 juta. Nah, untuk kasnya di sini, kasnya itu pada PT induk 264 juta, lalu pada PT anaknya itu sebesar 163 juta. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 125 juta. Lalu untuk persediaannya itu sebesar pada PT induk sebesar 100 juta. Lalu PT anaknya itu sebesar 75 juta. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya kosong. Nah, untuk konsolidasinya itu sebesar 175 juta. Lalu untuk tanah pada PT induk 175 juta. Nah, untuk PT anak 40 juta, eliminasi debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 215 juta. Lalu bangunan dan peralatan untuk PT induk 800 juta, PT anaknya itu sebesar 600 juta. Bagian eliminasi debit dan kreditnya itu kosong. Lalu konsolidasinya itu sebesar 1.400 juta. Lalu untuk investasi pada saham PT anak pada PT induk itu sebesar 246.400 juta. Lalu PT anaknya kosong. Lalu untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya, debitnya kosong, kreditnya sebesar 6.400.000. Nah, lalu yang berikut untuk total debitnya itu pada PT induk sebesar 1.660.400 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 928 juta. Lalu eliminasi debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk total konsolidasinya itu sebesar 2.342.000 juta. Lalu kita masuk pada akumulasi penyusutannya itu pada PT induk itu sebesar 250 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 220 juta. Untuk eliminasi pada debit dan kredit kosong. Nah, konsolidasinya itu sebesar 470 juta. Lalu untuk utang usahanya itu pada PT induknya itu sebesar 100 juta. Lalu untuk PT anaknya juga 100 juta. Bagian eliminasi pada debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 200 juta. Nah, lalu untuk utang obligasinya itu pada PT induk sebesar 400 juta, PT anaknya itu sebesar 200 juta. Untuk bagian eliminasi debit dan kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 600 juta. Lalu yang disini kita melihat pada saham preferen untuk PT induknya kosong. Lalu PT anaknya itu sebesar 100 juta. Lalu untuk eliminasi bagian debitnya itu sebesar 100 juta, kreditnya kosong.
lalu konsolidasinya itu sebesar 200 juta. Lalu untuk saham biasanya itu pada PT induk sebesar 500 juta, lalu PT anaknya itu sebesar 200 juta. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit dan kredit itu sebesar pada debitnya itu sebesar 200 juta, kreditnya kosong. Lalu untuk konsolidasinya itu sebesar 500 juta. Lalu saldo laba dari atas pada PT induk itu sebesar 410.400 juta. Lalu untuk PT anaknya itu sebesar 108 juta. Lalu untuk eliminasi bagian debit dan kreditnya, debitnya itu sebesar 150 juta, kreditnya sebesar 42 juta. Lalu konsolidasinya itu sebesar 410.400 juta. Lalu di sini kita melihat pada total dari kredit untuk keseluruhannya itu pada PT induk itu totalnya sebesar 1.660.400 juta. Lalu pada PT anaknya itu sebesar 928.000 juta. Lalu untuk eliminasi pada bagian debit itu sebesar 450 juta. Lalu untuk kreditnya itu sebesar 450 juta. Lalu konsolidasinya itu sebesar 2.342.000 juta. Lalu yang berikut di sini kita melihat pada jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2011. Yang pertama situ kita melihat pada bagian eliminasi kelima. Situ ada pendapatan dari anak perusahaan itu sebesar 30.400.000. Lalu dividen diumumkan saham biasa itu sebesar 24 juta. Lalu investasi pada saham biasa PT anak itu sebesar 6.400.000. Lalu mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan itu 30.400.000 sama dengan 50 juta dikurangi dengan 12 juta lalu dikali dengan 0,80. Lalu untuk bagian eliminasi keenamnya itu pendapatan dividen atau saham preferen sebesar 7.200.000. Dividen diumumkan saham preferen itu sebesar 7.200.000. Lalu dia digunakan untuk mengeliminasi pendapatan dividen dan saham preferen anak perusahaan itu sebesar 12 juta dikali dengan 0,60. Lalu yang berikut kita melihat pada eliminasi ke-7 itu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000. Lalu dividen diumumkan saham preferen itu sebesar 4.800.000. Lalu dividen diumumkan untuk saham biasa itu sebesar 6 juta. Lalu kepemilikan minoritasnya itu sebesar 1.600.000. Nah, lalu dia digunakan untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas. Nah, 12.400.000 sama dengan 4.800.000 ditambah dengan 7.600.000. Lalu 4.800.000 sama dengan 12 juta dikali dengan 0,40. Lalu yang berikut untuk bagian eliminasi ke-8. Nah, di sini ada saham biasa pada PT anak itu sebesar 200 juta. Lalu saldo laba 1 Januari itu sebesar 100 juta. Lalu investasi pada saham biasa PT anak itu sebesar 240 juta. Lalu kepemilikan minoritasnya itu sebesar 60 juta. Lalu mengeliminasi investasi saham biasa awal. Nah, lalu yang berikut pada eliminasi ke-9 itu ada saham preferen pada PT anak itu sebesar 100 juta. Lalu investasi pada saham preferen PT anak itu sebesar 60 juta. Lalu kepemilikan minoritasnya itu sebesar 10 juta. Nah, dia digunakan untuk mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.